Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to my channel Oja Henna. Oh halo, apa kabar teman-teman semuanya? Aku doakan semoga sehat selalu, lancar rezekinya dan pastinya berkah. Baik, sesuai dengan janji aku sebelumnya, di atas 1000 subscriber bakalan ada sesuatu yang sangat spesial. Apa itu? Karena hari ini kita kembali buka-bukaan nih. Salah satu rahasia hennanya Oja Henna Aceh. Kira-kira apa ya? Tapi sebelumnya jangan lupa untuk selalu mensupport channel YouTube-nya aku dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe agar channel YouTube aku lebih berkembang dan akunya lebih semangat. Dan spesial untuk kali ini aku bakalan kasih tahu rahasia pemutih tangan pengantin ala Oja Henna Aceh. Kira-kira kita menggunakan apa ya? Tonton terus pokoknya videonya, jangan di skip karena ini bisa dibilang ilmu daging semua loh. Jadi di sini kita bakalan bahas tuntas mengenai pemutih tangan pengantin instan ala Oja Henna Aceh, mulai dari produk yang kita gunakan, kemudian sebaiknya digunakan kapan, kemudian juga hal-hal apa aja sih yang harus dijauhi ataupun dihindari ketika menggunakan lotion pemutih tangan ini, dan juga masih banyak hal-hal yang lain yang memang harus kita bahas di video ini. By the way, di sini aku menggunakan Rosella White Henna versi creamy. Ini memang henna kecintaanku banget ya. Udah berapa tahun gak pernah ganti. Sejatuh cinta itu sama Rosella White Henna. Nah, untuk motifnya sendiri di sini aku main kombinasiin aja ya. Kira-kira ini motif apa sih? Kalian bisa komen di bawah ini. Floral kah atau mandala kah? Komen di bawah ini ya. Kalian kasih nama dong. Untuk motif ini cocoknya namanya apa gitu. Gak tau kenapa ya, akhir-akhir ini aku seneng banget ya. Lagi seneng-senengnya sama motif dedaunan dan juga bunga-bungaan. Masih suka banget sama motif yang seperti ini. Oh ya, di Instagram itu banyak banget teman-teman yang pada nanyain, Kak Oja, pakai lotion apa sih bisa seputih itu tangan pengantinnya? Apa tangan pengantin Kak Oja itu memang semuanya putih gitu? Kalian tahu setiap aku buat pertanyaan di Instastory, itu selalu ada pertanyaan, Kak Oja, kasih tahu dong tips pemutih tangan pengantinnya kok bisa seputih itu. Selalu ada yang seperti itu. Dan ketika aku tanya nih, pengen dibuatin apa di YouTube? Selalu jawabannya pemutih tangan dong kak. Dan kemarin aku juga sempat buat polling, pengen dibuatin rahasia pemutih tangan ataupun rahasia red henna racikan. Semuanya pada milih pemutih tangan. Ya, terus aku tanya lagi, apa sih alasannya? Nah, dan ternyata alasannya itu semuanya juga sama. Lah ternyata para hennar itu pada galau gara-gara wajah pengantin sama tangannya itu beda. Apalagi sering banget ditegur sama MUA-nya. Lah kok ini nggak sama sih? Ini kamu pakein dong foundationnya. Loh tangannya kok hitam banget. Ini kamu harus cari solusi biar tangannya itu bisa sesuai sama makeupnya, bisa seimbang, bisa balance gitu. Ya kamu jangan seperti ini lagi biar di foto itu cantik. Lah kalau menurut aku ini sih hal yang wajar ya, karena semua MUA itu pengen yang terbaik untuk pengantin-pengantinnya. Nah, jadi di sini kita para kang henna juga harus bisa ya, kita harus bisa menyesuaikan diri dengan makeup dari MUA, karena semua vendor itu pengen yang terbaik untuk pengantin-pengantinnya. Ayo gimana, mudah nggak jadi henna art? Jadi henna art itu bukan hanya berbicara masalah ukiran yang rapi, enggak. Masih banyak tugas-tugas lain yang harus diemban. Salah satunya ya kita harus bisa harus juga masuk ke dunia permakeupan. Gimana sih caranya kita bisa menyesuaikan warna kulit tangan dengan kulit wajah ya. Kita harus bisa menaikkan beberapa tone warna kulit pengantin agar balance gitu sama si wajahnya. Ya biar masuk, jadi ketika mereka pose ala-ala itu masuk gitu, nggak aneh nampaknya. Nah makanya di sini kita harus banyak-banyak belajar, jangan berpuas diri. Dan mungkin sebelum melihat video ini teman-teman sudah cobain beberapa produk dan mungkin nggak cocok sama henna gitu ya, ataupun dengan tangan yang dihenakan.
Nah mungkin kalau misalnya digunakan untuk sehari-hari aman-aman aja, cocok-cocok aja. Tapi kalau untuk henna itu enggak ya. Karena di sini kita tidak hanya mempertimbangkan tangan putih semata, tapi ada beberapa hal lain yang juga memang harus kita pertimbangkan di balik itu semua. Salah satunya ya ketahanan si hennanya itu sendiri. Kalau aku nih ya, aku lebih memilih tangan pengantin hitam dibandingkan henna yang tidak tahan. Kenapa? Karena kalau seandainya hennanya itu nggak tahan, itu taruhannya adalah nama baik kita ya. Itu artinya kualitas henna kita itu kurang ya, bisa dibilang seperti itu. Tapi kenapa kita harus memilih salah satu kalau memang kita mampu untuk mewujudkan kedua-duanya? Seperti halnya kasus ini, ketika kamu mampu mewujudkan impian pengantin dengan warna tangan yang senada, dengan makeupnya, kemudian juga henna yang pastinya tahan, itu artinya kamu sudah mampu memberikan yang terbaik. By the way, untuk motif yang aku gunakan hari ini cocok banget untuk pengantin dengan tangan yang lebar dan pendek seperti tangan aku. Tuh, jadi sedikit lebih memanjang ya. Nah, kalian harus hati-hati banget untuk memilih motif henna karena motif henna itu cocok-cocokan, harus disesuaikan dengan bentuk tangan ya. Karena kalau misalnya kurang cocok, itu memang kurang enak gitu ya. Jadi kurang enak dilihat gitu. Jadi ya harus dipertimbangkan juga dengan bentuk tangan kita. Baik teman-teman, kita kembali lagi ke pembahasan sebelumnya ya. Karena hari ini aku bakalan kasih tahu rahasia pemutih tangan pengantin instan ala Oja Henna Aceh. Kira-kira apa sih? Apakah kalian memang sudah menggunakan ini? Dan ini dia. Tuh, dari luarnya kalian bisa lihat ini apa ya kira-kira. Ya, tepat sekali teman-teman, ini adalah Mute Spray Susu Instant Permanent Whitening by Sima Beauty asal Malaysia. Ini sudah melewati uji kesehatan dari Kementerian Malaysia. Dan yang terpenting ini tuh halal. Dengan SPF 50, Mute Spray Susu Instant Permanent Whitening ini dapat melindungi kulit dari paparan sinar matahari, menghaluskan, melembabkan, dan mencerahkan kulit hanya dalam hitungan detik. Dengan hasil waterproof, menjadikan lotion ini sangat tahan loh. Satu lagi, Mute Spray Susu Instant Permanent Whitening ini juga bisa digunakan di seluruh tubuh, baik wajah maupun badan. Aman banget dong ya. Heleh, kau aja kebanyakan ngomong ah. Kapan nih diaplikasiin di tangan pengantinnya? Sebelum di henna, sesudah di henna, atau sesudah finishing? Sabar sayang. Ya, untuk pengaplikasiannya itu tergantung dari kebutuhan. Bisa sebelum, sesudah pengukiran, ataupun sesudah finishing. Tapi ingat, semuanya itu ada plus minusnya. Oh ya guys, ini adalah kemasan lamanya. Kalau sekarang udah ada kemasan baru warnanya gold. Tapi aku lebih suka yang ini karena memang ini lebih hemat dan cocok untuk kita perawatan henna. Guys, ini adalah penampakan tangan aku sebelum menggunakan Mute Spray Susu Instant Permanent Whitening. Nah, tuh lihat sehitam itu. Nah, kemudian langsung aja aku spraykan ya semuanya. Di sini aku gunakan setelah pengukiran henna. Jadi kalau misalnya kalian gunakan sebelum finishing seperti ini, dia tuh bakalan lebih merata. Nah, tinggal digosokin aja ya seperti ini. Nggak apa-apa kena ukirannya. Dan ini tuh memang tercover semuanya dibanding setelah finishing. Tapi memang ada kurang lebihnya seperti yang aku bilang tadi gitu ya. Nah, pasti ada yang nanya, Kak Oja, apa itu nggak berpengaruh sama ketahanannya? Ya, pasti. Pastinya sangat berpengaruh. Apalagi dengan kulit yang berkeringat dan lembab, itu pastinya sangat-sangat rentan sekali. Tapi guys, kalau misalnya kalian memang lebih pengen putih gitu ya dibanding ketahanannya yang lama ya, mungkin kalian cuman sekedar mau foto-foto aja, itu boleh kalian gunakan teknik yang seperti ini. Bisa digunakan setelah pengukiran ya. Tuh, ini memang kalau digunakan sebelum finishing, dia tuh lebih tercover gitu ya, warnanya tuh lebih merata. Tapi sekali lagi ingat, untuk ketahanannya sangat-sangat rentan
Untuk pengantin sama sekali tidak direkomendasikan untuk digunakan sebelum finishing. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena ketika kita menggunakan lotion sebelum finishing itu artinya kulit kita bakal licin. Dan walaupun kita ngeblok dengan lem yang kualitas super terbaik ataupun dengan henna yang premium, waterproof, itu tetap bakalan zonk hasilnya. Kenapa? Karena teknik yang kita gunakan itu salah. Guys, ini dia hasil pemakaian multi spray susu instan permanen whitening tadi. Tuh lihat, nyata ya hasilnya tuh. Memang sebagus ini guys, tuh lihat. Kalian bisa bandingin sendiri di sini ya. Kiri dan kanannya itu memang beda banget tuh. Untuk pemutih tangan khusus yang memakai henna itu sebaiknya dipilih yang bertekstur cair agar mudah diaplikasikan. Dan si mutih ini adalah salah satu solusinya. Walaupun harganya sedikit mahal, tapi menurut aku sih sesuai dengan kualitas yang kita dapat. Untuk harganya sendiri, mini size 60 ml harganya sekitar 130.000 dan big size 170 ml harganya sekitar 180 ribuan. Bahkan dulu itu aku pernah beli dengan harga Rp245.000, tapi nggak apa-apa ya, karena memang kualitasnya itu bagus banget, jadi ya aku nggak masalah sih. Dan kalian tahu, aku udah pakai ini tuh selama 3-4 tahunan dan nggak pernah ganti sama produk lain. Memang sejatuh cinta itu sama mutih ini. Walaupun ya di luaran sana banyak hadir produk-produk yang sejenis bahkan dengan harga yang bisa dibilang itu sangat-sangat hemat ya, bahkan 20 ribuan kita udah dapetin gitu ya. Tapi aku lebih milih dengan si mutih ini karena memang kualitasnya tuh jaminan terbaik guys. Oh ya, di sini aku menggunakan lem rosella ya yang super ya. Ini varian terbaru. Memang dia tuh kualitasnya bagus banget ya. Tapi ingat seperti yang aku bilang tadi, kalau misalnya kalian menggunakan produk yang sangat bagus, tapi kalau misalnya teknik yang kalian lakukan itu salah, tetap aja hasilnya juga tidak akan maksimal gitu. Jadi kalau kalian mau hennanya itu lebih tahan, begitupun dengan aksesorisnya, itu sebaiknya lotion pemutih itu diaplikasikan setelah finishing ya, sebelum pemasangan kuku palsu. Mungkin ada pertanyaan seperti ini, Kak, ada nggak sih perbedaan pemakaian sebelum atau sesudah finishing? Kalau misalnya kita lihat dari segi warna hennanya ataupun warna kulit gitu ya, ya pastinya ada. Jadi kalau misalnya kita gunakan sebelum finishing, itu bagian hennanya biasanya bakalan terlihat lebih pucat dari warna aslinya. Yang mungkin sebelumnya itu dia lebih ke putih bersih, tapi ketika kita gunakan lotion dia itu bakalan lebih pucat. Nah kemudian nilai plusnya untuk warna di bagian dalam ukiran ataupun di bagian pinggiran dari ukiran yang enggak diukir, dia itu bakalan sama ya, bakalan merata gitu warnanya. Nah berbeda dengan ketika kita gunakan lotion setelah di finishing ya. Karena kalau sudah di finishing kita hanya menggunakan lotion ini di bagian yang tidak di henna, di bagian pinggirannya aja. Sedangkan yang di bagian dalam ukiran itu enggak dipakaikan lotion lagi karena sudah tertutup dengan lem dan juga glitter. Nah jadi seperti itu. Jadi bakalan ada perbedaan warna antara bagian dalam ukiran dan bagian luarnya ya. Perbedaannya di situ. Tapi untuk ketahanannya itu sangat-sangat juara. Untuk jamnya di sini aku menggunakan jam yang ukuran besar. Ini kalau nggak salah ukurannya sekitar 6 mili ya. Warna putih susu. Dan kemudian di sini aku juga menggunakan jam 3 mili rainbow. Dan juga aku kombinasikan dengan gem metalik yang ukuran 2 mm. Dan teman-teman juga harus tahu ya, dengan kondisi finishing setelah pemakaian lotion seperti ini tuh sangat-sangat sensitif banget itu. Sedikit aja
salah itu bakalan terkelupas henanya karena kondisi kulit yang sangat licin. Untuk glitternya di sini aku menggunakan Aurora glitter ya. Nah, kalian untuk pemilihan glitter juga harus hati-hati banget, pilih yang memang sangat-sangat halus dan kalau bisa yang transparan. Karena itu juga bakalan berpengaruh sama ukiran henanya ya. Dan kalian aku saranin beli di tempat yang memang menjual perlengkapan henna, jangan beli sembarangan karena itu memang pastinya beda sama yang digunakan oleh henna art profesional. Untuk cara penggunaan glitter yang benar itu seharusnya menggunakan jari aja langsung seperti itu, karena kita lebih tahu nih ini di bagian mana yang belum diglitterin dibanding dengan menggunakan kuas ataupun spons ya. Dan disapu deh glitternya tuh. Dan kalau misalnya teman-teman mau lebih tahan, sebaiknya lotionnya digunakan setelah finishing seperti ini. Tuh lihat beda banget kan? Nah, kalau misalnya teman-teman mau lebih cerah seperti ini, kalian bisa pakai 2 kali tapi tetap setelah finishing biar hasilnya aman dan tahan. Baik, terima kasih untuk selalu mensupport channel YouTube-nya aku Oja Henna dengan like, comment, share dan juga subscribe agar channel YouTube aku lebih berkembang dan akunya lebih semangat untuk buat konten yang lebih menarik dan pastinya sangat bermanfaat. Thanks for watching dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.